Pak Jokowi bilang jaga kondusivitas politik. Tapi teman-teman Partai Demokrat, buzzer itu harus ditindak. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini serius untuk menyiapkan 2024 tanpa buzzer-buzzer seperti kemarin? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Buzzer adalah, sebagian kalian mungkin senang melihat dunia politik di media, lebih khusus media sosial, terjadi serius perdebatannya. Namun mungkin sebagian kalian, wah, ini harus dihancurkan. Ayo kita dilihat di beberapa media. Kemarin itu Pak Jokowi menyampaikan 2024 harus kondusif. Kita melihat pertama di Jawa Post TV, Jokowi ingin suasana konflik atau suasana politik kondusif. Partai Demokrat tindak buzzer pemeliharaan. Wah, ini kelihatannya gayung bersambut. Tetapi apakah nyambung? Ayo kita baca di tempat lain di Kompas. Kritik AHY ke pemerintahan Jokowi dinilai syarat politik. Wah, ini kan memang politik. Ya, apapun yang disampaikan oleh elit politik pasti berhubungan dengan politik. Kemudian kita lihat juga, ini agak berbeda yang jarang-jarang kita kutip. Ini dari presiden ri.go.id. Presiden tegaskan, semua pihak jaga situasi politik tanah air tetap kondusif. Wah, ini ya, seorang presiden mengharapkan menyiapkan 2024. Ayo pilih yang mana kalian? Oke, kita mengarah kepada yang pertama di Jawa Post TV, yang di situ terjadi semacam dialektika antara Pak Jokowi sama Partai Demokrat. Jokowi ingin suasana politik kondusif, Partai Demokrat tindak buzzer pemeliharaan. Jawa Post TV, ini kita lihat Deputi Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengapresiasi pernyataan Presiden Jokowi yang meminta menjaga suasana yang teduh dan kondusif menjelang pemilu 2024. Karena itu Kamhar meminta Jokowi untuk menindak tegas buzzer atau pegiat media sosial yang membangun narasi-narasi negatif di media sosial. Wah, ini semenjak 2014 bermunculan luar biasa. Kita juga berharap Pak Jokowi tegas dan pada para buzzer pemeliharaan yang selama ini merepresentasikan post-trust politik, termasuk menjadikan isu agama sebagai komoditi politik yang sering menyinggung perasaan umat, kata Kamhar kepada teman-teman wartawan. Kamhar menegaskan Demokrat memiliki pandangan yang sama untuk tidak mengeksploitasi politik identitas secara berlebihan, apalagi terkait isu agama. Menurutnya ini mesti dicegah dan dihentikan agar tak semakin memperuncing pembelahan di masyarakat. Ngomong pembelahan agak sulit ya. Pembelahan di masyarakat ya, supaya tidak terjadi salah paham antara satu dengan lainnya. Terlalu mahal harga yang mesti dibayar sebagai bangsa jika pembelah terus terjadi. Bisa bermuara pada disintegrasi bangsa. Ini yang kita semua tak kehendaki, jangan sampai terjadi, kata Kamhar. Kamhar juga merespon positif ajak Presiden Pak Jokowi agar Presiden 2024 diwarnai dengan kontestasi konsep, ide, dan gagasan. Hal ini memang dapat membawa Indonesia keluar dari berbagai permasalahan yang tengah menerpa dan ancaman yang mengintai. Sekali lagi kami sambut baik keinginan Pak Jokowi untuk meninggikan derajat dan kualitas kontestasi Pilpres mendatang. Presiden Jokowi sebelumnya mengingatkan para calon presiden dan calon wakil presiden
Agar menjaga situasi politik tetap kondusif, Jokowi juga mengingatkan agar tidak ada politisasi agama pada pemilu 2024. Jokowi pun minta agar para kandidat untuk berdebat gagasan. Kepala negara tak menginginkan agar tak ada politisasi agama di 2024. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah kalau kita melihat bagaimana dialektika antara Pak Jokowi sebagai presiden yang mengharapkan sebuah kondisivitas politik pada 2024 yang direspon berbeda. Jadi kalau direspon berbeda pasti ada penyebabnya. Tidak ada api, tak ada asap, oh sebaliknya. Jadi intinya bahwa kondisivitas yang diharapkan oleh Pak Jokowi pasti ada sebuah problem yang perlu direfleksikan secara bersama, dievaluasi secara bersama. Apakah memang ada sesuatu yang tidak kondusif untuk menuju 2024? Misalkan, coba dievaluasi secara bersama pemilu 2019-2014 atau paling terbaru adalah pemilu Pilkada 2020. Apakah pada waktu itu terjadi ketidakkondusivitasan? Kalau tidak ada ketidakkondusivitasan, nah ini pasti ada sebuah miskomunikasi antara pihak-pihak yang ada. Tapi kalau menurut saya sih, apa yang diharapkan oleh Pak Jokowi itu, yang menjadi arahan Pak Jokowi itu ya, itu adalah hal yang sangat baik, sangat ideal membangun negeri ini. Tapi mengapa Partai Demokrat merespon yang sangat serius? Kalau begitu, tindak buzzer pemeliharaan. Menurut analisa saya, apa yang disampaikan Partai Demokrat itu berawal dari pengalaman kemarin, baik pada proses pemilu ataupun sesudah pemilu. Jadi kalau proses pemilu itu kan memang kita masih kental ya, bagaimana 2019 kondisi cebong dan kampret itu serius, kelompok pro dan kontra. Namun yang menjadi kekecewaan kelompok cebong dan kampret adalah akhirnya Pak Prabowo menyatu. Nah, tapi mengapa masih terjadi kelompok cebong dan kampret? Itu kan menjadi masalah. Perlu dicari apa permasalahannya kok cebong dan kampret belum selesai, padahal Pak Jokowi sama Pak Prabowo sudah selesai. Nah, selanjutnya pasca atau sebelum pasca pemilu di 2020 ada sebuah harapan dari masyarakat bagaimana Pilkada 2020 itu tidak dilanjutkan. Karena apa? Ada suasana pandemi Covid sehingga harapannya bisa dipending supaya tidak maksimal. Tapi hal itu akhirnya ya tetap berjalan. Ya pro dan kontra itu biasa dalam politik. Yang pasti itu kemudian berjalan. Nah, yang menjadi kritikan selanjutnya pasca itu, apakah maksudnya bahasanya Partai Demokrat, buzzer itu sudah masih luar biasa. Ada beberapa orang yang menjadi buzzer dari kelompok tertentu, bahkan dalam bahasanya adalah buzzernya negara, tapi tidak pernah misalkan ketika dilaporkan itu dia diproses atau dia rasa aman-aman saja. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Nah, apakah yang disampaikan Partai Demokrat itu maksudnya? Tetapi kalau kita melihat dari perkembangan, undang-undang IT itu kan memang hal yang awalnya pro dan kontra. Banyak kritikan itu muncul pasal-pasal karet yang akan digunakan oleh rezim penguasa. Bagaimana kelompok oposisi, kok serius ya kelompok oposisi? Ketika mengkritik itu digunakan sebagai dengan pasal-pasal karetnya. Tapi apakah itu terjadi atau tidak? Ini teman-teman Partai Demokrat ataupun partai-partai oposisi boleh berkomentar. Intinya adalah pada kesempatan Pak Jokowi menyampaikan harus terjadi kondusivitas pada persiapan pemilu 2024, muncul kalimat tindak buzzer pemeliharaan. Nah, ini
Kalau memang masih ada buzzer pemeliharaan, mungkin bisa disebutkan ABC-nya, supaya tidak ada dusta di antara para elit politik yang ada atau bagian-bagian politik yang ada. Pada hari ini muncul kelompok-kelompok yang mengarah kepada 3 pasangan calon, 4 pasangan calon. Kalau secara konstitusi sih atau regulasi ya, itu adalah mengarah kepada 4 pasangan calon. Karena kalau 5 pasangan calon, pemecahan antara suara untuk menuju 20% atau 25% agak kesulitan. Ketika muncul ada 4 pasangan calon dan di situ sekarang terjadi semacam ya prakondisi dunia media sosial, ya sedikit banyak terjadi perbedaan pendapat, dan selanjutnya ada yang kelompok yang mendukung dan ada yang kelompok menolak. Di sini kalau menurut saya sih apa yang disampaikan oleh Partai Demokrat ya di situ. Hanya harapannya adalah tindak buzzer pemeliharaan. Nah, ini teman-teman Partai Demokrat perlu membuktikan apakah memang ada buzzer pemeliharaan. Influencer itu apakah ada atau tidak. Kalau memang ada, dan kemudian misalkan Partai Demokrat tidak cukup hanya ngomong buzzer pemeliharaan, tapi ada A, B, C, D, dan selanjutnya disebutkan secara detail dan diklarifikasi. Kalau memang iya, ya itu harus dikelirkan supaya tidak terjadi ini hanya pokoknya mendukung terhadap keberadaan pemerintahan yang ada. Dalam teori demokrasi kan kita mengenal ya bahwa bagaimana keberadaan kekuatan eksekutif, legislatif, yudikatif itu di dalam trias politika, bagaimana saling menguatkan dalam pengelolaan negara. Bukan eksekutif dan legislatif bisa menjadi satu yang akhirnya bersatu. Yang menjadi problem adalah rakyatnya. Rakyat tidak bisa protes karena sudah diwakili para wakil rakyat, tapi para wakil rakyat menyatu dengan eksekutif. Di sini bukan berarti legislatif harus protes ya, tidak harus mengkritik ya, tapi bagaimana terjadi balancing. Apa yang menjadi harapan, visi, misi, dan program pada waktu siapapun ya menjadi pemimpin, itu kalau tidak diaplikasikan ya perlu dicolek oleh para legislatif. Kembali kepada kritik Partai Demokrat tadi, tindak buzzer pemeliharaan. Semoga aja sesudah ini ada definisi spesial siapa buzzer-buzzer yang kemudian diarahkan peliharaan itu, supaya ini tidak menjadi bulanan semacam kambing hitam sampai pemilu 2024 nanti. Kalau tidak diselesaikan, maka sampai 2024 dipastikan ini tidak akan pernah selesai. Bagian yang akan dilabeli negatif buzzer pemeliharaan, padahal mungkin iya ada, mungkin tidak ada. Bagaimana caranya? Menurut analisa saya, pertama, sekali lagi, yang disampaikan itu harus definitif. Kemudian yang kedua adalah bagaimana ya tidak hanya Partai Demokrat ya, semua partai politik bisa bersinergi untuk menyamakan persepsi tentang buzzer peliharaan itu. Karena kalau tidak, maka berakibat negatif. Ini hanya konsumsi politik untuk misalkan menjatuhkan kekuasaan atau menjatuhkan lawan politik, sehingga nanti tidak terjadi lagi. Misalkan kita nggak tahu yang terjadi ya, apakah nanti Partai Demokrat dengan Nasdem dengan PKS menang atau kalah, kita nggak ngerti. Seandainya menang, nanti tidak berbalik arah kemudian, oh ini ada buzzer peliharaan lagi dari penguasa. Itu jangan sampai terjadi. Siapapun penguasanya, kalau memang ada sebuah problem dalam hal misalkan bermedia sosial dan itu diarahkan kepada yang tidak baik, menjauhkan dari check and balancing, maka itu harus
diselesaikan jauh sebelum 2024. Semoga Pak Jokowi mendengarkan kritik keras dari Partai Demokrat. Semoga Partai Demokrat melengkapi apa yang menjadi kritik. Dan yang lebih penting lagi adalah ayo kita menyiapkan pemilu 2024 secara kondusif sebagaimana harapannya Pak Jokowi. Dan yang lebih penting, kita menyiapkan bagaimana suara kita diberikan kepada pemimpin terbaik di negeri ini. Tidak selalu menyalahkan pada pihak-pihak yang menang dalam sebuah proses kontestasi, tapi jauh sebelumnya kalau memang ada sebuah kesalahan kita luruskan dalam hal penegakan regulasi. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.